Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus bagi kita sekalian. Sangat bersyukur jika hari ini saudara boleh ada dalam perjumpaan kasih dalam program Renungan Harian Gereja Masehi Injili Minahasa. Dan saya percaya hari ini sungguh kita dibangun kembali iman, percaya kita kepada Tuhan bahwa saya boleh bangun pagi dan saudara boleh bangun pagi semua karena kemurahan Tuhan. Dan tidak ada manusia pun di dunia ini yang mampu untuk menentukan langkah hidupnya selain dia bergantung kepada Tuhan. Saudara, walaupun kita tidak akan tahu apa yang akan terjadi hari esok, tapi kita punya pengharapan yang sangat besar. Hari esok bagi orang percaya adalah hari di mana Tuhan selalu memberkati dan memelihara kehidupan kita. Dan oleh karena itu pujian ini akan memberkati kita semua, bahwa tak ku tahukan hari esok, namun langkahku tegak. Tak ku tahukan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami akan masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Saudara, Tuhan yang memegang kendali sepenuhnya hidup kita sebagai orang percaya. Ketika Dia yang memegang kendali sepenuhnya kehidupan kita, maka kita sungguh percaya yang terbaik akan Tuhan siapkan bagi setiap orang yang tetap hidup setia, tetap taat untuk melakukan segala kehendak firman-Nya. Dan kita percaya, sekalipun jalan hidup kita tidak mudah, sekalipun tantangan itu begitu banyak, tetapi satu janji Tuhan, Dia tidak akan meninggalkan hamba-hambanya yang tetap setia untuk hidup di dalam kebenaran. Mari kita katakan, tak ku tahukan hari esok. Tak ku tahukan hari esok, namun langkahku tegak. Bukan surya ku harapkan, karena surya akan lenyap. Oh, tiada ku gelisah akan masa menjelang. Ku berjalan serta Yesus, maka hatiku tenang. Banyak hal tak ku pahami dalam masa menjelang, tapi terang bagiku kini tangan Tuhan yang pegang. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara-saudaraku. Renungan harian saat ini kita akan baca dari ayatnya yang ke-12 dan 13 dari Kisah Para Rasul pasalnya yang kedua. Tapi sebelum baca firman, mari kita mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah, kami rindu hidup kami memuliakan nama Tuhan.
Kami tahu apa yang harus kami perbuat ketika firman Tuhan menyingkapkannya kepada kami. Sehingga berkenan kiranya Tuhan, dalam kami mengawali hari ini, ada petunjuk dari Allah, agar hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Jangan biarkan hidup kami jadi batu sandungan bagi sesama kami manusia. Terpujilah Engkau, firman hidup kami berdoa. Amin. Saudaraku yang terkasih, firman Tuhan saya bacakan dari ayat 12 dan 13, Kisah Para Rasul pasal 2. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, "Apakah artinya ini?" Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saudara-saudaraku, kelihatannya aneh ketika orang dikuasai Roh Kudus tapi dituduh sementara mabuk. Padahal saudaraku yang terkasih, kalau kita baca bagian-bagian Alkitab yang lain, ya, seperti dalam Galatia pasal 5, kemabukan itu adalah perbuatan daging dan bukan buah roh. Bahkan dalam Efesus pasalnya yang kelima ayat 18, Rasul Paulus ingatkan, kita harus menjauhi kemabukan. Karena kemabukan itu akan menimbulkan nafsu. Dan yang diinginkan adalah hidup di dalam roh. Tapi dalam bacaan Alkitab ini, saudara-saudaraku, orang percaya pada waktu itu disindir seperti orang mabuk. Kelihatannya agak aneh, saudara. Ketika orang dikuasai Roh Kudus, malah dituduh orang mabuk. Padahal di dalam orang mabuk pasti tidak ada Roh Kudus. Dan orang kudus atau orang yang dikuasai Roh Kudus tidak akan mungkin melakukan hal-hal yang mencemari bait suci Allah, yaitu tubuhnya. Nah, saudara-saudaraku, dari bacaan Alkitab ini kita diingatkan untuk kemudian menguji segala sesuatu. Jangan sampai kita kemudian terjebak menganggap bahwa pekerjaan Tuhan itu bukan dari Allah, atau sebaliknya, mengakui sesuatu yang bukan dari Allah sebagai pekerjaan dari Tuhan. Terlalu banyak orang kemudian menggunakan atas nama bisikan Roh Kudus, tapi sebenarnya itu bukan dari Tuhan. Kita terlalu banyak kemudian terjebak menganggap bahwa saya sementara dikuasai Roh Kudus, padahal sebenarnya itu adalah ambisi. Begitu banyak orang tidak bisa membedakan mana suara Tuhan dan mana emosi dirinya, mana kehendak Tuhan dan mana ambisi pribadinya. Orang menganggap dia dikuasai Roh Kudus, tapi sebenarnya tidak. Firman mengingatkan kepada kita, jangan kita salah menilai orang. Jangan kita kemudian keliru menilai sesuatu. Jangan kita menuduh orang yang sebenarnya sementara melakukan pekerjaan Allah, kita tuduh dia melakukan sesuatu yang bukan dari Allah. Atau sebaliknya, kita menganggap orang yang sebenarnya bukan dipakai Allah, malah kita agung-agungkan sebagai orang yang jadi utusan dari Tuhan. Minta hikmat, ujilah segala sesuatu, dan peganglah yang baik. Puji nama Tuhan. Tuhan menolong kita hidup di dalam kuasa Roh Kudus-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, jangan biarkan kami salah menilai. Jangan biarkan kami menyindir pekerjaan Tuhan. Jangan biarkan kami jadi orang-orang yang mendukakan hati Roh Kudus. Tapi sebaliknya Tuhan, biar kami memberi diri dipakai oleh Tuhan, sehingga Roh Kudus bekerja dalam diri kami untuk menghasilkan buah-buah kebaikan. Terpujilah Engkau Tuhan yang baik, yang telah mengaruniakan Roh Kudus kepada gereja dan kepada kami sebagai orang percaya. Di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya. Amin.